Semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel IBMW, media yang membahas bersama-sama atau belajar bareng untuk finance, research, dan hospitality. Kali ini kajian kita pada metode penelitian pariwisata. Kita mulai dari sesi 1, yaitu pengantar penelitian ilmiah. Nah, bahasan kita mulai dari apa yang dimaksud dengan riset. Jadi ada beberapa yang diambil dalam sesi ini mengenai makna riset, yaitu bahwa penelitian atau riset, atau dalam bahasa Inggris research, mengandung arti suatu kegiatan yang dilakukan secara teliti dan sistematis untuk menjawab suatu masalah. Makna yang lain juga bahwa riset merupakan kegiatan yang menerapkan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Metode ilmiah mengandung arti bahwa ada beberapa tahapan riset yang harus dilakukan oleh peneliti, mulai dari pengamatan atas fenomena yang terjadi sampai dengan penarikan simpulan. Dengan metode ilmiah, kegiatan didasarkan pada fakta-fakta objektif yang terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak memihak atau objektif. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ragam atau jenis-jenis riset. Ada beberapa pendekatan dalam menentukan klasifikasi atau ragam riset. 1. Bila didasarkan pada jenis informasi riset, maka riset dapat dibedakan menjadi riset kualitatif, yaitu riset yang datanya merupakan kualitatif, dan riset kuantitatif, datanya merupakan data kuantitatif. 2. Bila dikaji dari isi atau substansi riset, maka riset dapat dibedakan menjadi riset dasar atau ilmu-ilmu murni yang cakupan risetnya luas atau universal, dan riset terapan yang cakupan risetnya lebih khusus. Ketiga, dari sisi pendekatan waktu, bisa dibedakan menjadi riset longitudinal, jangka panjang atau waktu yang lampau, misalnya riset untuk genetika dan case study, dan cross-sectional atau kerat silang, yaitu jangka waktunya relatif singkat, misalnya untuk riset survei. 4. Dari sisi metode riset, maka dapat dibedakan menjadi riset filosofis, yaitu riset yang merupakan riset kualitatif dengan fokus pada visi dan isi riset. Riset historis, riset yang meneliti kejadian-kejadian yang lampau, bisa kualitatif dan atau maupun kuantitatif. Riset survei meneliti kondisi yang sedang berlangsung. Riset ini terdiri dari korelasi, persepsi, dan exploratory. Riset eksperimental, yaitu riset untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Misalnya, berapa besar pengaruh kenaikan harga kamar? Saya ulangi, misalnya, berapa besar pengaruh kenaikan harga kamar hotel terhadap tingkat hunian kamar bila harga kamar ditingkatkan 5%, 10%, dan selanjutnya. Studi kasus untuk hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik riset ilmiah. Yang pertama adalah purposiveness, artinya bahwa tujuan riset harus jelas. Misal, riset untuk menguji dampak COVID-19 terhadap minat belajar di pendidikan tinggi vokasional. Selanjutnya, rigor, teliti dan tepat. Peneliti harus teliti dalam melakukan penelitian karena setiap tahap berhubungan erat dengan tahap berikutnya. Misalnya, tahap observasi sangat berhubungan erat dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan kajian teoritis penelitian. Demikian seterusnya sampai dengan penarikan simpulan penelitian. Testability, karakter ini menyatakan bahwa masalah penelitian yang dirumuskan harus dapat diuji untuk hipotesis yang diajukan. Replicability artinya bahwa hasil uji hipotesis dapat diuji lagi pada waktu dan lokasi yang berbeda oleh peneliti lain. Precision and confidence. Precision berarti sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, sedangkan confidence berarti tingkat keyakinan akan kebenaran estimasi peneliti sangat tinggi. Misalnya
99% level of confidence. Selanjutnya, objectivity, bahwa simpulan yang ditarik oleh peneliti berdasarkan pada fakta-fakta aktual di lapangan. Generalization, berarti bahwa temuan riset dapat diterapkan pada kondisi lain. Dan terakhirnya, karakteristik ilmiah haruslah parsimony, sederhana dan ringkas dalam menjelaskan fenomena serta hasil penelitian. Beberapa hambatan dalam penelitian ilmiah yang mungkin dihadapi di lapangan terutama adalah untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi untuk diteliti dan pengukuran data. Jadi masalahnya adalah sampel dan pengukuran data. Dengan hambatan tersebut akan sulit untuk mendapatkan beberapa karakteristik penelitian di atas seperti objectivity, precision, dan confidence, dan sebagainya. Tahapan dalam melakukan penelitiannya, kita sebelum melanjut pada bahasan itu, perlu kita sampaikan bahwa metode ilmiah yang dikaji pada sesi ini adalah metode hipotetico-didaktif. Artinya yaitu metode penelitian yang menentukan terlebih dahulu kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, dan hasil atau temuan peneliti diturunkan dengan logis atas dasar data empirik. Ada beberapa tahapan dalam penelitian hipotetico-deduktif. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, mengumpulkan data awal. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Yang keempat, menyusun kerangka teoritis. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Keenam, mengumpulkan data penelitian yang diperlukan. 7, menganalisis data. Dan ke-8, menarik simpulan, melakukan deduksi. Kita bahas tahap yang pertama, yaitu observasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan bidang penelitian yang menjadi minat untuk diteliti. Misalnya, peneliti tertarik pada bidang pariwisata, maka peneliti akan melakukan observasi pada bidang pariwisata. Selanjutnya, tahap 2, mengumpulkan data awal. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan pada bidang penelitian yang menjadi minatnya. Data awal dapat berupa laporan yang disiapkan oleh pihak ketiga. Dapat pula dengan hasil wawancara ringkas dengan responden tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Tahap selanjutnya, tahap 3, merumuskan masalah penelitian. Setelah mengkaji fenomena yang terjadi serta mengumpulkan data awal pada bidang tertentu, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan gap atau kesenjangan antara yang seharusnya, biasa disebut dengan dasolon, dengan fakta-fakta di lapangan, biasa disebut dengan dasein. Yang seharusnya dasolon bersifat normatif, sedangkan fakta-fakta dasein bersifat positif. Ilmu pengetahuan sifatnya normatif, sedangkan penerapan atau praktek di lapangan merupakan fakta-fakta yang terjadi. Gap antara teori dan penerapan merupakan masalah penelitian. Tahap keempat, menyusun kerangka teoritis. Pada tahap keempat ini, peneliti berdasarkan data awal pada tahap 2 di atas mencoba untuk menemukan masalah yang hendak diteliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan mengkaji fenomena atau mengkaji gejala yang terjadi dan menentukan masalah penelitian. Fenomena mengarahkan peneliti pada masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan gap antara yang seharusnya yang bersifat normatif dengan fakta yang terjadi di lapangan yang bersifat positif. Bila masalah penelitian sudah ditentukan, langkah selanjutnya menentukan variabel-variabel penelitian yang terdiri dari independent, dependent, control, moderating, mediating, dan intervening. Kegiatan selanjutnya adalah menentukan kerangka teoritis, yaitu menentukan variabel-variabel penelitian. Tahap kelima, merumuskan hipotesis penelitian.
Secara literal, hipotesis berarti jawaban sementara untuk masalah penelitian yang dirumuskan. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan teknik analisis berdasarkan fakta-fakta atau data empirik yang didapat. Dalam pengujian hipotesis, variabel-variabel dalam kerangka penelitian yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan data empirik. Nah, kita lanjutkan dengan beberapa ciri hipotesis. Yang pertama tentu harusnya konseptual, berhubungan dengan konsep-konsep. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan dalam pernyataan verbal. Yang ketiga, ciri hipotesis harus ada hubungan sementara antar variabel. Ciri keempat berorientasi pada masa depan. Dan yang kelima merupakan sumbu atau poros dari penelitian. Tahap keenam, mengumpulkan data penelitian. Data penelitian diperlukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Data penelitian dapat berbentuk data kualitatif atau kuantitatif. Data dapat bersumber dari peneliti sendiri atau dari pihak ketiga. Tahap 7, analisis data. Pada tahap ini, data empirik dianalisis dengan teknik analisis yang sesuai untuk itu. Teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif dengan statistik matematik atau dengan teknik kualitatif seperti triangulasi. Tahap ke-8, menarik simpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik simpulan berdasarkan analisis data dengan teknik analisis yang Jadi itu sesi pertama yang kita kaji. Silakan selanjutnya boleh dicoba melakukan latihan pada sesi 1 ini. Selamat mencoba.